melihat adanya pertemuan antara kedua player dari kedua tim. Tapi dari samping pun semuanya sudah bersiap siaga menghadapi satu sama lain. Setelah nge-push tengahnya tim Blacklist, mereka fokus aja ke area jungle, gak ada gesekan yang terlalu bermakna. Tapi tengok pergerakan dari tim Blacklist Internasional, mereka menjaga junglernya terlebih dahulu, nge-zoning out semua member dari tim Red Canids. Seperti yang dibilang sama Opung Wawa, agak sedikit struggle untuk melawan seorang Upatzi. Wise menuju ke arah 4 lane, dan Luna depan sana langsung aja coba dibantai, tapi ternyata tidak berhasil ada apapun karena belum ada Ying yang overturn. Ya, ada pergerakan langsung ke area top lane-nya. 4 member dari kedua tim berotasi ke area top lane, tapi belum terjadi apa-apa. Dari keduanya masih memperhitungkan damage masing-masing, dan dari left vision-nya nggak terganggu sama sekali, tapi rotasi dari Blacklist terus ke area top lane. Zaman Force dibuka, Upatzi berada yang terlalu depan sendirian, dan akhirnya first blood dihasilkan oleh tim Blacklist Internasional. Blacklist Internasional berhasil mendapatkan first blood yang biasanya mereka memegang satu buah first blood dari Red Canids di early game. Tapi ternyata Red Canids kali ini harus Tentunya Wen kali kedua tumbang, dan sebenarnya belum berhenti di situ. Mencoba untuk area mid lane, lapu-lapunya menghentikan Frost dengan Feather Aspect-nya dihentikan, gak ada yang menjadi korban. Oke, Jumpstyle memilih untuk mendapatkan satu buah purple buff terlebih dahulu, mencoba untuk bertahan. Edward depan sana tidak mau tinggal diam. Belum ada Brave Fighter kembali, mencoba dipukul mundur, dan bahkan Edward terberhentikan pergerakannya. Dipanggil dengan Guiding Wind dan bakal selamat begitu saja. Tidak ada pengejaran kembali. Opung Wawa, ini agak sedikit berat seperti untuk tim Red Canids di arah top lane-nya. Yes, ini seperti yang kita bahas juga dari tadi. Gold lane akan harus menjadi fokus perhatian untuk Red Canids. Bagaimana Wen-Wennya selalu di-ganking secara terus-menerus. Dan kalau mereka bisa nge-defend, alangkah bagusnya sekarang. Zaman Force dibuka, dan teman-teman dari Red Canids gak bisa untuk mendefense top lane mereka. Hanya bisa merelakan saja. Tapi kemungkinan besar Blacklist Internasional gak akan berhenti di area top lane, karena di tengahnya tinggal dicolek lagi. Dua player pertama diamankan oleh Blacklist Internasional di menit yang ke-6 ini, dan semakin terbuka untuk mereka masuk area jungle. Terusannya cukup baik dari Wise, tapi lihat langsung dimakan begitu saja dari Rafael, mencoba diselamatkan dari crossbow tank. Wise akan tumbang, Wise masih bertahan, dibalaskan dan dipanggil, dijemput sayangnya. Damage dari Rafael tidak tinggal diam, dan seorang Wise harus tumbang di depan sana. 5 poin telah diamankan oleh tim Blacklist Internasional, membuat mereka lebih mendominasi, dan CCTV by Samsung Galaxy A52s 5G dari Turtle sudah terbuka kembali untuk yang ketiga kalinya. Iya, pertukarannya 1-3, dan banyak banget keuntungan yang dimiliki oleh Blacklist Internasional. Tiba-tiba aja mereka bisa unggul dengan 3.000 net worth, dan menuju ke area Turtle akan menambah dari pundi-pundi mereka pula. Bottomnya hilang. Pokoknya ini kita ngelihat Red Canids pergerakannya udah terhimpit, udah kegeser semua karena tier pertama udah gak ada. Ya, dan ini dia untuk instant replaynya presented by Samsung Galaxy, di mana di orange buff-nya langsung ditarget oleh Wise. Karena setelah mendapatkan orange buff yang ini, mereka udah unggul sih. Mereka unggul XP gold-nya, mereka delay sedikit pergerakan untuk Yisan Shin, plusnya lagi bonusannya adalah mereka dapetin 3 pemain langsung dari Red Canids. Yes, benar banget. Itu lihat di arah seorang siapa Wise, dia belum ngasih purple buff karena seorang Oheb harusnya ya. Karena apa? Karena dia menang seperti yang kita tadi duga. Ketika dia menang, dia bakal coba merelakan begitu saja. Purple buff tetap diambil, difokuskan junglernya. Dan di arah top lane sana seperti akan ada sedikit team fight. Dan bahkan Edward bakal ditinggal sendiri untuk melakukan push. Di arah top lane ternyata upaya yang dilakukan masih belum berhasil untuk mendapatkan poin tambahan dari monster. Tapi mereka akan menambahkan poin dari hal lainnya, yaitu Turtle yang tak terkontes lagi. 3 Turtle. Gak ada yang bikin Red Canids untuk ke arah Turtle pula, karena sekarang posisi mereka juga udah sulit banget, apalagi untuk mengkontes keluar dari zona mereka aja udah susah banget. Blacklist Internasional nge-zoning out, mereka udah ngandangin Red Canids. Sekarang Feather Aspect dikeluarkan, mencoba mengusir tim Blacklist Internasional, tapi mereka tinggal mundur aja menunggu wave selanjutnya. Area top lane akan menjadi sasaran selanjutnya, dan apa yang bisa dilakukan oleh Red Canids di posisi seperti ini? Nah, ini udah berat banget untuk Red Canids. Tapi lihat dipasang begitu saja Ahji depan sana dengan satu besaman Fortnite. Oheb masih mau lebih. Flame shot body block, tapi ternyata Jumpstyle akan menjadi tumbalnya. Ini pertukaran tidak cukup adil di body block, tapi ternyata damage dari Chrono Disc dan Synchro Vision membuat seorang Jumpstyle harus tumbang. 0-2 di tangan dari seorang Jumpstyle. Para pemain dari tim Blacklist International bisa mendapatkan satu buat turret di arah midlane, dan sepertinya kali ini masih belum beruntung. Masih ada efek dan itemnya Opung. Wow, silakan. Ya, secara item Wanan memang dia udah punya Corrosion, udah punya Demon Hunter Sword, tapi seharusnya masih belum cukup ya, karena item sustain juga udah jadi. Barats-nya punya Brute Force Breastplate yang dipegang oleh Wise. Jadi ini
Red Canids mereka sedang tertekan banget. Mereka masih harus menunggu 1 atau 2 item terlebih dahulu untuk one-one-nya atau bahkan untuk jump style sebelum mereka bisa melakukan inisiasi besar lagi. Karena kalau kita lihat Blacklist mereka sudah mulai berkumpul. 5 pemain yang langsung menghajar apapun objektif mereka. Oh, ini seperti tak terhentikan ya dari tim Blacklist International. Memang kayak tim Red Canids, mereka sedang berusaha untuk mendefense damage mereka kalau di area late game harusnya besar banget. Ada dengan Edenman dan juga Yukanshin. Tapi sekarang Blacklist International nggak mau sampai ke bawah ke area late game. Dirusuin terus dengan adanya Lord pertama yang beberapa belas detik lagi akan hadir. Ini akan sangat membantu mereka untuk menuju ke area inhibitornya. Oke, dan bahkan kali ini para pemain dari tim Blacklist International mereka sudah memiliki keunggulan 7.000 dari Gold dan CCTV by Samsung Galaxy Ali baru S5G lagi. Lord sudah kembali ke lane of down. Kali ini Lord sudah berdiri tegak menantang. Siapakah yang akan berani mencolek pertama kalinya harusnya berada di tangan dari Blacklist International. Tapi ternyata mereka lebih mau menstabilkan permainan dari tim Red Canids. Mereka tidak mau ada sedikit celah yang bisa diamankan oleh Red Canids untuk membalikan keadaan, Bude Monster. Ya, wave management dari minionnya harus bagus dari Blacklist International. Walaupun mereka lagi di atas awan, mereka juga harus memperhatikan dari segi laningnya, dari segi minion di area top lane. Jangan sampai terlalu maju. Itu bisa menjadi salah satu kuncian Red Canids. Mereka ke area top lane, mereka bisa nge-push. Nggak mau nge-contest, it's okay. Mereka bisa menukarkan dengan hal lain. Blacklist International ingin mendapatkan pick off terlebih dahulu dengan memberikan pressure ke area jungle dari tim Red Canids. Wow, bakal kita lihat juga posisi dari Blacklist International. Mereka masih menunggu apakah mereka sampai menit yang ke-12. Sepertinya mereka akan membuat Lord ini akan menjadi Lord satu-satunya untuk tangan tim Blacklist. Dan mereka akan segera menyelesaikan dengan cepat untuk gameplay di game yang pertama, Opung. Ya, ini lagi disetir banget ya oleh Blacklist. Mereka menang XP. Lihat bagaimana level dari pemain-pemain Blacklist yang sudah unggul sangat-sangat jauh sekali dibandingkan dengan Red Canids. Yang kedua, pemain-pemain dari Red Canids ini terpaksa untuk berkumpul bermain secara grup. Karena ketika mereka bermain, berjalan sendirian, langsung ke pick off oleh siapapun juga. Oleh Kagura, oleh Lapu-Lapu, bahkan Baratnya berani untuk melakukan split push. Padahal itu bukan hero yang punya mobilitas yang cukup tinggi. Wow, tapi untuk kali ini bahkan dari Blacklist International kita bisa lihat mereka bakal coba dapetin buff terlebih dahulu. Sebentar lagi akan 30 detik menuju ke arah Lord yang ke-12. Mereka akan coba untuk merotasi ke arah bawah. Tapi sebelumnya di arah top lane sana, Red Canids lihat jump style. Mencoba untuk melakukan clear minion dan itemnya penglawan. Ya, sini dia untuk itemnya. Oheb sebenarnya sudah hampir selesai secara item ya. Athena Shield mungkin atau bahkan Oracle bisa dibuy oleh Oheb setelah ini. Jadi damage-nya gede banget. Udah jadi semua lah item-item untuk Blacklist dari Red Canids. Mereka masih butuh waktu untuk jump style bersama dengan Opatizi. Ini dari Akashi hanya bisa ngulur waktu aja. Tapi secara damage output-nya Red Canids mereka masih sangat kurang untuk bisa menumbangkan Wise terutama. Karena Wise di sini memang dia gak terlalu besar damage-nya, tapi dia tanky dan dia juga udah punya war. Ya, seperti yang sudah kudukung, kali ini mereka benar-benar menunggu sampai menit yang ke-12 Bude Monster. Dan mereka langsung menyelesaikan Lord-nya dan mereka ingin inhibitor at least satu pecah. Mereka tidak mau Lord ini akan menjadi sia-sia. Mungkin kalau Lord mereka amankan sebelum menit ke-12 ini akan menjadi Lord yang sia-sia harus ditunggu lebih lama lagi. Dan sekarang dengan adanya Lord menit 12, dan kayak Blacklist International nungguin saat yang tepat untuk mengepus 3 lane-nya secara bersama-sama. Super Minion akan masuk bersama dengan Lord dan Red Canids. Permasalahannya gimana cara mereka mendefense kekuatan Blacklist International dengan level yang lebih di atas, lalu item yang juga lebih matang dengan perbedaan network ini udah di 10.000. Wow, oke. Dan langsung Lord menuju melenggang bebas di arah top lane dengan adanya satu buah inhibitor turret terakhir dari tim Red Canids. Red Canids kali ini dari jump style tidak boleh terlalu offside, 1 kali terpick off dan bahkan dari jump style ngetes. Ngetes. Skillnya aktif nggak gitu. Cukup kaget sebenarnya. Ini udah mulai masuk sebenarnya dari tier yang keduanya. Minion disapu dengan sangat cepat, burst damage dari Red Canids juga udah berfokus, tapi Lord di area top lane masih agak terlalu jauh dari Blacklist International, bersiap siaga untuk melakukan setup di area atasnya, masuk area depan. Wise sebagai frontliner dari tim Blacklist International belum bisa mendapatkan siapapun, detonasi welcome belum kepada siapapun, hanya satu inhibitor saja cukup membuat mereka puas dan beralih kepada lane yang lainnya. Tapi 2 lane-nya bakal coba diserang, inhibitor akan menjadi pilihan utama, tidak ada lagi Fade dan Esther yang masih menunggu cooldown. Wise menuju ke arah bottom lane karena satu pilihan terakhir kali ini yang super minion masih banyak, udah harus coba dihilangkan dengan cukup cepat oleh para pemain tim Red Canids
Ini masih ada super minion yang bergerak, tapi dengan satu buah turret yang diamankan dari inhibitor turret, Zaman Force dikeluarkan, menuju ke arah depan, Luna flicker ke arah belakang, tapi oh my god, Edward, Brave Fighter dengan mana siapapun, bahkan OHM hampir saja terpick up dengan satu damage yang sakit dari seorang Parsha. Belum ada yang menjadi korban jiwa, tapi Blacklist International seperti nggak mau pulang. Mereka mendapatkan satu. Luna menjadi korban pertama dari peperangan yang cukup panjang. Dan rupanya sekarang mereka udah mulai nge-setup ulang, mundur ke area belakang. Dan Red Candice tanpa adanya Luna, mereka akan melakukan defense seperti apa? Karena dua inhibitor di area tengah akan menjadi sasaran selanjutnya bagi Blacklist International. Masuk ke area belakang, Edward, Brave Fighter sudah dibuka. Zaman Force pun juga, tapi Notice Joker gak bisa menembak siapapun. Ke area belakang, Akasinya tumbang begitu pula dengan satu inhibitor. Blacklist International, mereka mengamuk di area base milik tim Red Candice. Ini bencana untuk tim Red Candice. Lihat mereka didobrak habis dengan dua inhibitor turret yang sudah ditumbangkan oleh tim Blacklist International. Edward tadi memaksa Brave Fighter sekarang belakang dan bahkan dia harus menggunakan flicker untuk keluar Opung Wawa. Dan mereka langsung mundur sih Blacklist. Mereka bermain sangat terstruktur sekali, gak ingin langsung melakukan ending aja. Better mereka langsung pulang, mereka recall, mereka reload lagi persenjataan mereka. Dan itulah yang terjadi sekarang. Barat ambil orange, untuk purple buff-nya sudah mulai diberikan ke arah Haji. Bukan Oheb, tapi Haji. Ya. Jadi Kaguranya juga dapetin cooldown yang cepat. Oke, dua purple buff di tangan magical damage yang besar banget. Dua magical burst. Ingat, ini bakal bisa menembus dan bahkan kita lihat sendiri di depan inhibitornya hingga overturn-nya menghilangkan seorang Uranus. Silakan Opung. Yes, dan untuk replay kita oleh Samsung Galaxy A52s 5G-nya, di mana ini langsung ditabrak saja sih. Memang ada satu buah Zaman Force yang sudah dibuka, tapi burst damage-nya ini datang dari Kagura, datang dari Harit juga. Jadi magic-nya udah dapat dan tadi Divine Glaive udah berhasil untuk diselesaikan oleh Oheb. Yang berarti Red Candice mereka hanya bisa bertahan, mereka hanya bisa berdoa semoga Blacklist International ini membuat small mistake. Ya, itu aja bisa diharapkan sekarang dari Red Candice karena secara goldnya ini udah terlalu jauh, 4-5 item yang berbeda. Wow. Tapi tentunya nggak menutup kemungkinan ya dari tim Red Candice. Mereka bisa mencari celah, mungkin walaupun presentasinya sangat kecil, tapi itu masih sebuah chance untuk Red Candice membalikan keadaan. Tapi kalau posisi kayak gini, Lord udah ada. Apakah Red Candice akan mengkontes Lord yang kedua ini? Oke, tapi sepertinya kita tahu ya, sekarang akan coba diamankan Lordnya oleh pemain dari tim Blacklist International. Mereka bakal coba untuk dengan cukup cepat dengan seorang Oheb dan juga Wise yang udah berada di pit Lord dan bakal dikontes sepertinya. Luna is coming, Uranus juga bakal coba untuk ngebuka vision. Luna memberikan informasi tapi ternyata kali ini mereka agak sedikit ragu. Dipasang kiri ke arah belakang dengan satu buah flicker ke arah belakang membuat seorang Venus tidak bisa mendapatkan apapun. Tapi lihat Edwardnya tiba-tiba memotong satu arah poin ke arah belakang. Menyebabkan seorang Parsha satu hal yang penting di sisi lain. Jumpstyle versus Edward. Umpatus dia harus hilang dengan satu musik vision dan membuat Red Candice harus mundur. Ini bencana Bude Ballstar. Haji menjadi korban, tapi Akashi kali ini mencoba untuk menyelamatkan dirinya. Kabur, ngegocek ke area atas. Tapi posisinya hanya untuk mendelay waktu kematiannya saja. Red Candice kehilangan 3 membernya. Dan sedangkan Blacklist hanya kehilangan 1. Haji menjadi korban dan ini membuka kesempatan untuk Blacklist International masuk ke dalam base milik tim Red Candice. Dia mereka mencoba untuk melakukan endgame. Kali ini Luna akan menjadi pilihan Synchrovision Chronodes. Tapi Edward, Break Passer tadi dikeluarkan. Damage dari sesuatu di Jumpstart versus Everybody. Akankah mampu bertahan? Pascal, wipeout hampir saja didapatkan. Untungnya masih Parsha. Dia hidup di saat yang tepat dan waktu yang tepat. Bude Bongstar. Yats Upaci juga sudah mulai hidup kembali. Blacklist International gagal untuk mendapatkan chance-nya menghancurkan base turret milik tim Red Candice. Posisi peperangan yang tidak begitu menguntungkan untuk tim Red Candice karena Blacklist International tiba-tiba ada Edward yang menuju ke area lini belakangnya. Sehingga damage dealer dari tim Red Candice tadi nggak bisa maksimal untuk memerangi Blacklist International di Lord Pit-nya. Dan sekarang kesempatan kedua untuk Blacklist International mendapatkan Lord tanpa adanya gangguan. Di Lord yang kedua pastinya sangat membantu mereka untuk menghancurkan base milik tim Red Candice. Wow, dipotong Opung Wawa. Iya. Gimana menurut Opung Wawa? Menurut itu keputusan yang tepat banget tadi ya. Dari jump style yang tiba-tiba melompat untuk mengaktifkan pasif dari Yison Shin sendiri. Memberikan efek damage kejutan ke arah dari Oheb juga. Karena itu adalah hero-hero yang bisa ditargetkan. Atau hero yang bisa kita lihat dari instant replaynya. Ini hampir
saja ada usaha N yang dilakukan oleh Blacklist. Tapi kita tahu respawn time yang juga cukup mepet. Sehingga dari Royal Canids mereka masih bisa melakukan defense ya. Dan bakal bergantung dari Lord yang kedua ini apakah akan langsung menghantam sisi base milik Red Canids. Wow, oke. Kita bakal lihat kali ini Lord bergerak dengan sangat bebas di arah tengah. Akankah mereka mampu bertahan dari Lord kali ini? Dengan adanya Red Canids yang belum bisa mendapatkan turret satupun dari tim Blend Internasional. Di depan sana ada Wise, ramai Venus, berikan damage, tapi ternyata Obat Besi. Ada resep tadi dikeluarkan dari Edward yang kamu ngebuka sembarangan, tapi Bell, zaman Force yang lebih dulu dibuka oleh seorang Oheb. Menuju ke seorang Luna, tidak ada inisiasi lebih lanjut. Dan di sini bahkan hingga pertandingan dapat Edward dengan ketokan palanya Close setelah keluar menuju ke arah sana, tapi tidak Oheb menjadi pilihan dan ternyata masih selamat menuju ke arah base-nya. Dia nggak peduli apapun yang terjadi. Tim Blacklist Internasional berhasil mendapatkan game yang pertama berdemonstrat. Yes, game yang dipegang banget sama tim Blacklist Internasional semenjak dari early sih. Kita ngelihat mereka oke nggak ngedapetin sesuatu.